Ya, baik kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini sesuai dengan topik yang Bante akan bahas mengenai neraka. Harusnya neraka sudah Bante bahas tahun lalu ya. Cuma karena ada permintaan Bante mau lihat bagaimana itu neraka. Dan mungkin umat-umat masih suka mau pergi neraka. Jadi ya Bante akan bahas kembali pada hari ini untuk topik neraka. Sebelum kita ke topik neraka, ada film yang biasanya Bante putar ya. Jadi untuk menggambarkan bagaimana proses dari orang ketika masih hidup, sekarat, kemudian dia masuk ke dalam neraka ya. Jadi ini yang Bapak Ibu bisa lihat sebentar. Ya, kalau takut boleh tutup mata Bapak Ibu ya.
Jadi bagaimana Bapak Ibu sudah melihat alam neraka? Ya, mau ke sana? Ya, kalau nggak mau ke sana meditasi rajin ya. Nah, jadi Bapak Ibu dalam tatanan atau kita bilang lingkaran daripada yang kita sudah pelajari selama ini, di mana dibilang bahwa kita hidup dekat dengan kita memiliki 6 alam samsara, di mana kita nggak akan mungkin keluar dari alam samsara ini tanpa kita menghapus loba, dosa, dan moha. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada 6 alam samsara ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ada alam samsara yang tadi kita lihat adalah di neraka, di bawah sini yang neraka. Nah, kemudian di atasnya ada di sini yang warna putih, ini adalah setan kelaparan. Nah, kemudian di sini yang ada air, itu adalah alam hewan. Di atas sedikit, yang ini adalah alam asura. Dan kemudian di alam asura ini ada satu pohon Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu lihat pohon ini yang bantai kursor. Nah, pohon ini di alam akarnya ada di alam asura ya. Tetapi buahnya jatuh di alam dewa. Nah, makanya itulah alam asura sama alam dewa suka berantem ya. Dan berikutnya adalah alam manusia, alam kita. Nah, semua alam ini kita lihat di bawah tengah sini adalah kenapa sampai mereka lahirnya beda-beda. Karena ada yang putih, ada 3 ini ya, 3 hewan ya. Ini bukan samseng ya Bapak Ibu ya. Ini ada hewan babi atau melambangkan hewan babi yang melambangkan babi loba, keserakahan, ayam adalah dosa, dan ular adalah moha ya. Jadi ini adalah 3 ini kebalik ya, babi moha, ayam loba, dan ular adalah dosa. Dan dari 3 alam ini Bapak Ibu, 3 loba, dosa, moha membentuk warna putih, ada yang warna putih dan ada yang warna hitam. Ya, ini kursor yang hitam, ini kursor yang putih. Yang putih akan membawa mereka ke alam atas atau alam surga dan alam manusia. Tetapi kalau orang yang suka berbuat jahat akan masuk ke dalam 4 alam yang tadi. Nah, oleh karena itulah ini alam samsara. Selanjutnya di alam samsara yang kita akan bahas pada hari ini adalah alam neraka ya. Jadi alam neraka yang kita akan bahas pada hari ini. Neraka ada neraka panas dan neraka dingin ya. Jadi ada alam neraka panas atau yang dingin. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau yang mana dulu? Yang panas dulu apa yang dingin dulu? Ya, sama-sama pokoknya menyiksa dah. Ya, baik yang panas maupun yang dingin sama-sama menyiksa ya. Jadi ciri-ciri makhluk di alam neraka. Yang pertama Bapak Ibu, sebelum mereka meninggal. Ya, sebelum mereka meninggal, mereka akan merasakan sensasi kedinginan ya. Dan ketika dia rasa dingin, Bapak Ibu akan merasakan apa? Ingin merasakan apa? Ketika Bapak Ibu kedinginan, Bapak Ibu akan mencari kehangatan. Dan disitulah mulai, karena Anda yang cari panas, maka datanglah panas beneran ya. Setelah hidup, kembali setelah meninggal, mereka akan lahir di alam ini. Tetapi Bapak Ibu sayang sekali, timbul kekecewaan. Kenapa saya terlahir di alam ini ya. Jadi timbul kekecewaan, ya kenapa saya lahir di tempat ini ya kan, sama ya. Ketika kita biasanya sudah punya masalah, sudah punya problem, baru kecewa. Tetapi kecewanya terlambat ya, sudah lahir di situ baru kecewa. Bante kasih contoh, ketika kita ada masalah di sekolah misalnya, sudah ujian, sudah nilainya keluar, hasilnya jelek, baru kecewa. Ya, kalau tahu begitu saya belajar. Ya sama, jadi kecewa itu selalu datangnya belakangan ya. Jadi sama dengan makhluk-makhluk yang lahir di neraka, mereka juga kecewa mendapati badan dia begitu jelek ya kan. Dan dia lahir di alam ini, dia begitu menderita.
Ya, jadi dari batin mereka sudah menderita di situ ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah api. Di alam neraka 7 kali lebih panas. Jadi berdasarkan cerita daripada yang Arya Monggalana ya, bukan dari cerita Bante. Bante belum pernah pergi. Mungkin pernah pergi tapi lupa ya. Tetapi cerita dari Yang Mulia Bante Monggalana bilang ya, ketika dia mengunjungi ibunya di alam neraka, Bante Monggalana iseng ya, dia bawa satu kayak kerikil ya, satu kerikil kayak kelereng gitu, dia bawa ke alam manusia. Seketika di alam manusia, satu desa itu berasa panas ya, seperti ada kayak musim kemarau begitu. Nah, jadi itu dibilang bahwa api di alam neraka 7 kali lebih panas daripada di alam kita ya. Dan kemudian Bapak Ibu, badan dari makhluk neraka itu besarnya seperti gunung ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ya kan, Bante kan nggak jamin Anda bisa masuk surga atau neraka. Tetapi ancang-ancangnya kalau kita masuk neraka, badan kita akan segede gunung ya kan. Langsung segede gunung. Karena di alam neraka nggak ada kita bilang bayi neraka, nggak ada. Kalau ada bayi neraka mau kasih minum pakai susu apa? Ya kan? Ya, nanti dikasih minum pakai ini ya, belerang panas ya. Jadi nggak ada yang namanya bayi di alam neraka. Semua makhluk yang lahir di alam neraka badannya langsung besar seperti gunung dan tidak punya pakaian sama sekali. Ya, jadi tidak punya baju sama sekali dan juga sudah nggak punya baju. Lebih lengkap juga penderitaannya, tidak pakai sepatu anti api ya. Di sana Anda nggak pakai APD ya, alat pelindung diri untuk api neraka, nggak ada. Ya, jadi Anda lahir di situ langsung telanjang dan tidak punya apa-apa. Ya, jadi di sana kita mau jalan sudah panas banget, kita mau duduk juga panas, kita mau tiduran juga panas. Jadi itu benar-benar kondisinya adalah sangat-sangat menderita. Tidak ada rasa bahagia sedetik pun di alam neraka. Ya, yang harus kita ingat, tidak ada rasa bahagia sedetik pun di alam neraka. Kalau misalnya Bapak Ibu, kita lagi di alam manusia seperti ini misalnya, kita ke pantai, ya kan panas. Tetapi kalau di pantai kita lagi duduk memang panas. Tetapi ada angin. Ketika kena angin, rasanya bagaimana? Minimal sejuk, sepoi-sepoi. Tetapi di alam neraka, untuk mendapatkan yang seperti ini sangat-sangat susah ya. Jadi mendapatkan angin sepoi-sepoi di alam neraka, itu sudah rasa bahagia yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu yang punya kipas angin di rumah, ketika kena angin, Anda harus merasakan bahagia. Aduh, masih bahagia ya, punya kipas angin. Bayangkan kalau di neraka. Atau masih punya AC. Aduh, masih dingin di sini ya. Nah, itu. Jadi di situ kita mesti bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini. Setidaknya kalau kita panas saat ini tinggal kipas sedikit, nah ini ada angin nih, enak sudah. Tetapi kalau di neraka, waduh. Ya. Bante pernah merasakan kondisi waktu di India. Di India suhu 43 Celcius. 43 Celcius, Bante sudah tinggal di bawah ya, lantai 1. Lantai 1 ada kipas, ya ada kipas. Kita buka kipas, taunya nggak bagaimana rasanya. Angin dari kipas ini sudah berasa seperti disemprot pakai hair dryer ya. Ya, makin kena anginnya, makin terasa panas, bukan rasa dingin. Ya, mandi. Kan kita jarang kan musim panas di Indonesia, jadi mau nggak mau mandi. Pergi mandi di kamar mandi, keluar pakai handuk, langsung keringat lagi. Ya, padahal mandi juga air biasa. Nah itu, jadi bagaimana rasanya, itu baru 43 Celcius. Kalau di neraka, kita punya titik api di Indonesia sekitar, di dunia kita sekitar 100 Celcius, maka di neraka 7 kali daripada 100. Bayangin ya, kalau kena angin yang 700 Celcius gimana rasanya. Nah, jadi itulah
penderitaan orang yang lahir di alam-alam neraka. Ya, kulit dari makhluk neraka halus seperti bayi yang berumur di bawah 1 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa rasain tuh gimana ya kalau kita punya anak bayi kemudian kena api. Aduh ya, pasti menderita sekali ya, menderita sekali. Nah Bapak Ibu, neraka ini digambarkan di mana ya? Jadi neraka ini kalau Bapak Ibu pernah baca mengenai Majjhima Nikaya 130, di situ dibilang bahwa mengenai utusan surgawi ya, di mana di dalam Majjhima Nikaya Bante ada ambil ringkasan bahwa neraka itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada neraka besar atau neraka maha niraya, di situ neraka yang panas, neraka dingin, terus ada neraka tetangga ya, atau bilang neraka perbatasan. Sama ada juga neraka sementara ya. Jadi kalau kita bilang neraka itu ada 4, yang besar, yang panas, yang dingin, neraka tetangga atau perbatasan ya, sama neraka sementara. Mungkin yang neraka sementara ini coba-coba ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau test drive, misalnya mau naik mobil, sebelum beli mobil tes dulu kan, minimal injak koplengnya, duduk di kursinya gimana gitu. Jadi ada juga ya neraka sementara, sebelum Bapak Ibu masukin yang besar atau yang panas atau yang dingin dicobain dulu. Oh mau yang mana, panas apa dingin? Ya, jadi ada neraka yang sifatnya juga sementara ya. Next slide. Nah jadi di Majjhima Nikaya 130 Buddha bilang kepada kita bahwa di Sawati waktu Buddha mengajarkan Dhamma tentang ini, dibilang bahwa dia mengetahui kenapa ada orang yang miskin, kenapa ada orang yang kaya, kenapa ada orang yang hidupnya cantik, ada juga yang jelek, ya kan? Kenapa ada orang hidupnya bahagia, kenapa ada orang yang hidupnya tidak bahagia? Buddha tahu. Karena kenapa? Karena kita sendiri ya. Coba Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu hari ini datang kebaktian, ada nggak yang suruh? Ya, apakah mama kita suruh, ayo kebaktian? Ada nggak? Mungkin ada ya. Atau ada nggak yang kira-kira ketika Bapak Ibu berbuat jahat, disuruh nggak sama orang tua, disuruh nggak sama suami, disuruh nggak sama istri, ayo berbuat jahat? Nggak ada, tetapi kita berbuat jahat atau berbuat baik atas kemauan kita sendiri. Jadi oleh karena itulah, baik buruk, bahagia maupun tidak bahagia, semua dari diri kita sendiri, karena kita sendiri yang melakukan ini semua ya. Dan pada akhirnya karena diri sendiri yang melakukan, maka diri sendiri juga yang memilih ya. Diri sendiri juga yang memilih, yaitu untuk terlahir di alam ini. Neraka sementara ya. Jadi Bante masuk ke neraka sementara dulu Bapak Ibu. Ini adalah neraka percobaan ya. Di sini dikatakan mereka menyiksa ya dengan 5 tusukan tangan, kaki, perut ya. Para penjaga neraka ini menggantung kaki di atas dan kemudian kepala di bawah ya. Jadi bayangkan kalau misalnya kepala kita di bawah, kaki kita digantung di atas begini ya. Kemudian di neraka sementara ini nggak panas, tetapi cuma disiksa ya. Kemudian tubuh kita dikulitin ya, tubuh kita dikulitin. Para penjaga juga kemudian menyuruh Bapak Ibu untuk memanjat ya, memanjat gundukan gunung api yang panas. Ya mungkin mungkin kalau sekarang ada gunung meletus, Anda disuruh, ayo naik ke sana. Sudah naik turun lagi. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian ada juga para penjaga menggantungkan ya kan, dengan kaki di atas, kepala di bawah, kemudian mencelupkan ke dalam panci logam panas ya. Di dalam ada pusaran,
kadang ke atas, kadang ke bawah air. Setelah mengalami semua penderitaan ini, baru dah dilempar ke neraka besar ya. Jadi mungkin seperti kita lagi apa ya, ngerebus steamboat ya. Mungkin Bapak Ibu suka makan suki atau hotpot ya, panci yang panas-panas, kemudian masukin apa biasanya? Udang hidup kan, masukin. Terus karena panas mendidih kan, kadang-kadang udangnya nongol, kadang-kadang tenggelam. Kadang-kadang udangnya nongol, kadang-kadang tenggelam. Sama ya. Jadi ini adalah kondisi neraka sementara. Ya, jadi seperti inilah penderitaan mereka sebelum mereka dilempar ke neraka yang lebih besar. Neraka besar itu terdiri daripada 8 tingkatan. 8 tingkatan. 8 tingkatan adalah yang pertama, yang paling tidak panas, neraka Sanjiwa. Berikutnya agak serem, neraka Kalasuta, neraka Sanggata, neraka Dumaraura, neraka Jalaraura, Tapana, Patapana, dan Awici. Ini adalah jenis neraka. Nah, jadi neraka ada 8 Bapak Ibu ya. Ya, jadi yang pertama yang kita akan bahas pada hari ini adalah neraka Sanjiwa. Ya, neraka Sanjiwa posisinya di mana? Kurang lebih 32.000 yojana di dalam atau di bawah singgasana Wajrasana. Ya, berarti Wajrasana ini ada di Bodh Gaya, India. Kurang lebih kedalamannya 32.000. Ya. 32.000 ke dalam. Dan untuk Anda lahir ke neraka Sanjiwa, ini sangat-sangat gampang. Ini sangat-sangat gampang. Tiketnya gampang. Ketika Bapak Ibu yang ingin lahir ke sini, cukup punya satu, yaitu punya apa? Punya kebencian. Kebencian gak usah besar-besar. Ciong aja sama temennya. Misalnya Bante marah sama Yuda, misalnya ya kan. Bante marah sama Yuda. Nah, karena kemarahan ini, kemudian misalnya, karena Bante yang marah, mau kasih contoh siapa ya? Kan gak ada orang yang mau masuk neraka ya. Gak apa-apa Bante yang jadi contoh. Jadi karena Bante marah sama Yuda, ketika Bante di ICU ya kan. ICU. Berarti udah terakhir kali kan dilihat. Jadi sudah di ICU, kemudian Yuda datang. Aduh Bante, ya kan. Cepat jalan ya, misalnya. Dengan melihat dia datang, kalau Bapak Ibu melihat musuh Anda yang datang, apa yang terjadi? Anda lebih jengkel, ya kan? Lebih panas. Lebih apa lagi? Lebih jengkel, panas, lebih kesel, dan seterusnya. Akhirnya begitu Anda lihat, misalnya Bante lihat Yuda, Bante begitu marah, Bante begitu benci. Pas, lagi benci, darah tingginya naik, mesinnya langsung tet, ya kan? Setelah itu kemudian langsung gratis masuk ke sini, ya kan? Langsung masuk ke alam Sanjiwa, ya. Jadi Bapak Ibu mau kalau nggak mau masuk ke Sanjiwa, cepat-cepat meditasi untuk pemaafan kepada musuh-musuh Anda nanti malam ya. Kalau enggak, ya Bante nggak tahu. Yang penting Bante sudah ceritakan secara teori, ya. Dan sekarang Bante mau kasih tahu ada apa di neraka ya. Jadi ada apa di neraka Sanjiwa. Yang pertama Bapak Ibu, para makhluk yang lahir di Sanjiwa, mereka telanjang bulat, ya kan? Dan tanah di sini lebih panas ya kan? Lebih panas daripada penggorengan yang menyala. Jadi dikatakan mungkin lebih dari 1000 derajat Celcius. Makhluk yang lahir di sini bagaikan salju, ya kan? Karena kebencian mereka terlahir di sini, ya. Anda bayangkan kalau salju bagaimana jatuhnya? Jatuhnya banyak ya kalau salju kan? Ini lagi dekat-dekat musim salju ya, lagi mau Christmas. Jadi lagi banyak musim salju nih. Jadi kalau salju jatuh bagaimana? Jatuh banyak ya. Dan makhluk itu Anda bayangkan yang jatuh salju itu seperti makhluk yang lahir di neraka. Ya. Setelah mereka lahir di neraka, karena dasarnya punya kebencian, maka mereka yang lahir di sini melihat satu sama lainnya yang datang, kemudian mereka akan saling membunuh.
Ya, kalau Bapak Ibu pernah nonton film apa itu Bante lupa ya. Waktu Bante umat, Bante ingat satu film. Film apa ya? Jadi mereka itu lahir di satu tempat, kemudian saling bunuh. Film apa tuh? Sampai yang orang terakhir yang harus menang. Jadi teman-temannya juga lahir di situ. Siapapun yang dia kenal juga lahir dan dia harus saling bunuh. Film apa Bante lupa, Matrix atau apa tuh, udah lama banget filmnya. Nah, jadi mereka semua lahir di situ karena pada dasarnya punya benih kebencian. Mereka begitu lihat satu sama yang lain juga ingin saling membunuh. Ya, jadi walaupun panas neraka, tetapi lebih panas hati ya, kalau kebencian ya. Jadi namanya orang, benar nggak Bapak Ibu? Kalau Anda lagi benci orang, walaupun Anda tahu itu mungkin api lagi panas, Anda juga boleh lempar ya. Walaupun tangan kita kebakar, yang penting orang itu kena. Kurang lebih begitu ya. Jadi apapun yang ada di alam sanjiwa, Anda akan ambil. Walaupun apinya panas, batunya panas, Anda akan ambil untuk pukul ya makhluk yang lain. Dan masalahnya makhluk yang lain emang dia mau terima Anda lempar begitu aja? Nggak mau lah. Pasti dia juga akan balas kita. Karena dia balas kita, Anda juga dilempar sama dia. Salah satu pasti ada yang kalah. Sampai pada akhirnya sekarat. Kemudian setelah Anda sekarat, ya, kemudian ada alam bahagia muncul. Ya, alam bahagia muncul bagaimana Bante? Angin sepoi-sepoi datang di alam neraka yang begitu panas. Kemudian ada kata san jiwa, atau artinya apa? Revive, bangun ulang. Ya, jadi begitu Anda sekarat kena batu yang panas atau pukulan yang panas, Anda pingsan. Dan ada kata san jiwa, revive, lahir lagi, lempar-lemparan lagi, mati lagi, san jiwa lagi, lahir, dan seterusnya. Sampai kapan? Kalau nggak salah sampai berapa miliar tahun ya. Kalau nggak salah 1 miliar tahun, kalau nggak salah. Bante lupa ininya catatannya. Ya, mau nggak Bapak Ibu? Ya, kalau mungkin Anda yang punya anak-anak sekarang, tanya ke anak-anak Anda, bagaimana cara main Mobile Legend, kurang lebih begitu. Ya, Mobile Legend juga sama. Lahir atau ketika gamenya mulai, main, ya kan? Timpuk-timpukan sama musuh kan? Begitu mati, ada kata. Apa? Katanya apa? Ya, ada kata balik lagi ya. Ada kata balik lagi. Makanya kalau banyak main Mobile Legend juga bisa mungkin masuk neraka sanjiwa kali. Karena ada dikondisikan kan, pikirannya ada dikondisikan. Ya. Nah, berikutnya adalah alam neraka yang kedua. Alam neraka yang kedua disebutkan Kala Sutra atau neraka garis hitam. Disebabkan oleh yang suka menyiksa makhluk lain. Siapa yang suka menyiksa makhluk lain demi arwana? Ya, saya punya arwana Bante di rumah, demi arwana cabutin tuh kakinya jangkrik, baru kasih makan. Demi Oscar, ikan Oscar ya, kasih makan kelabang. Demi apa lagi? Demi burung perkutut, biar suaranya bagus. Ya kan, kasih makan apa? Nah itu, menyiksa makhluk lain menyebabkan Anda lahir di alam Kala Sutra. Bagaimana di alam Kala Sutra? Kemarin Cetia Panyasika baru ulang tahun ya kan. Bante lihat, kalau lagi lihat orang potong kue, Bante ingat Kala Sutra. Kenapa? Ketika kue dia dipotong, kalau potong cake bagaimana? Sudah dikasih kode kan? Di sini, di sini, di sini. Kemudian setelah itu bagaimana? Dipotong. Sama, ketika makhluk-makhluk lahir di alam Kala Sutra, Bante kasih contoh ya. Misalnya ini badan kita, ini badan kita. Bapak Ibu lihat ini badan kita. Kemudian di sini sudah digaris. Misalnya ini badan kita ya. Kemudian sudah digaris pakai benang yang terbuat dari kawat baja yang warna merah yang berpijar ya. Jadi benang itu begitu ditarik langsung membuat kulit kita langsung warna hitam karena panas kan.
langsung ketarik, langsung ke tanda gitu di badan kita. Nah, setelah ketanda di badan kita, kemudian pisau-pisau yang ada di neraka langsung memotong sesuai dengan garis itu dan persisi ya. Jadi kalau Anda bilang apa, kalau sekarang ada yang bagian laser sama persisi ya, langsung begitu dikena kita dihitamin di sini, begitu dipotong di sini persisi, nggak ada 1 senti pun yang selamat. Ya, jadi itu di alam Kala Sutra. Nah, ini ada beberapa penjelasannya Bapak Ibu. Yang pertama, kalau karmanya ringan, nah ini dipotong pakai gergaji doang. Tetapi kalau karmanya berat, dipotong pakai kapak ya. Kalau karmanya ringan, cuma pakai gergaji. Tapi kalau karmanya berat, dibelah pakai kapak ya. Mau pilih yang mana? Yang kedua, umur di neraka Sanjiwa sekitar 12,960 miliar tahun atau sekitar 12 triliun. Dengan hitungan bagaimana? 100 tahun di alam manusia sama dengan 1 hari di alam Tawatimsa. 100 tahun di alam Tawatimsa sama dengan 1 hari di alam Kala Sutra. Jadi usia di alam Kala Sutra minimal 1000 tahun. Ya, jadi sekitar 12 triliun tahun. Ya, Anda bayangkan Bapak Ibu ya, 100 tahun kita tinggal di alam surga, Tawatimsa, baru 1 hari di alam neraka. Ya, nggak susah bagaimana itu Bapak Ibu ya. Kita kumpulkan kebajikan kita ke alam surga, begitu habis turun ke alam yang begitu tidak enak ya. Nah, keadaan di situ adalah memiliki penjaga berkepala sapi sama kepala babi. Terus kita dibaringkan di ranjang besi yang membara. Mereka kemudian membuat garis dengan kawat besi membara, dibagi 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Bagian tubuh yang dipotong dan dikapak akan sesuai dengan garis. Selama dipotong tidak mati ya, tetapi setelah terpotong-potong mati, kemudian nyambung lagi. Oke. Jadi pas kita dipotong masih di sini misalnya kan, kalau kita pakai pisau, potongnya masih di tengah-tengah nih, belum mati. Ya, tetapi kalau sudah tembus sampai di belakang, mati. Begitu mati, angin sepoi-sepoi datang, Sanjiwa. Revive. Punya kesaktian ya Bapak Ibu ya, sudah kepotong berapa banyak pun, punya kesaktian, langsung nyambung kembali, dan begitu buka mata, sudah tidur di tempat yang panas tadi, sudah digaris-garis lagi, kemudian kepotong lagi. Selesai kepotong, punya kesaktian, kumpul lagi, dan begitu seterusnya di alam Kala Sutra ya. Jadi bagaikan ketika Bapak Ibu lagi nyabutin kaki jangkrik, Anda ingat, Anda beli kaki jangkrik 100 ekor, siap-siap ya, nggak habis-habis kan, 100 ekor cabut, taruh. Ada lagi, aduh masih kurang tuh, arwana masih kurang, masih lapar, ambil lagi 1, cabut, taruh lagi. Itu alam Kala Sutra ya. Alam berikutnya adalah neraka Sanggata ya. Neraka Sanggata atau dibilang neraka himpitan, disebabkan oleh yang suka membunuh. Ya. Kalau neraka yang tadi hanya menyiksa. Ya, siapa yang suka nyiksa, neraka yang tadi. Kalau neraka yang ini yang suka membunuh. Keadaannya bagaimana di sana, Bante? Keadaannya adalah makhluk-makhluk yang lahir di situ akan lahir di satu lembah yang begitu panas dan besar ya. Kemudian di lembah ini ada gunung besar yang seperti kepala domba yang akan bertabrakan. Setiap makhluk yang terhimpit akan remuk di tengah-tengah tabrakan ini. Dengan usia di sini sekitar 103 triliun tahun ya. Oke.
Jadi Bapak Ibu, misalnya ini kita lagi mau lewat, kemudian ada dua gunung besar yang akan menghimpit ya. Kita ada di tengah-tengah itu ya. Kalau nggak jadi perkedel, jadinya otak-otak ya. Ya kan, kalau nggak jadi perkedel lagi lewat dihimpit begitu, jadi otak-otak ya. Nah, itu karma yang berat. Kalau karma yang ringan bagaimana? Digiling ya. Jadi Anda bagaikan mungkin gilingan tahu yang lama ya, kacang kedelai diisi kemudian pakai batu tuh. Digulung-gulung begitu kemudian jadi apa? Tepung ya. Jadi ini adalah penderitaan di alam ini. Ketika Bapak Ibu sudah jadi hancur seperti tadi, kemudian sekarat kan, mati. Ada kata san jiwa, revive. Ya, digiling lagi, hancur, meninggal lagi. Ada kata lagi san jiwa, revive. Pokoknya sampai 103 triliun tahun ya. Sampai Bante nggak tega tuh tulisnya, nolnya sudah singkat. Tapi belakangnya ada kata miliar ya. Ya itu, oke. Nah, sekarang yang kelima Bapak Ibu, yang keempat ya. Yang keempat adalah neraka jeritan atau neraka rawa ya. Sekarang siapa yang akan lahir di alam-alam ini? Mereka-mereka yang suka melanggar sila kelima ya. Narkotics, alkohol, wine, sila kelima yang menyebabkan Anda mabok, mabok cinta, mabok main game, mabok Instagram, mabok drama Korea, ya, yang menyebabkan Anda mabok. Pokoknya itu lahir di alam kesini, ya. Mungkin juga mabok shopping, ya. Nah, jadi alam rawa-rawa, neraka jeritan, ya. Mereka yang lahir di sini sama, kurang lebih mereka akan jatuh seperti salju, kemudian membuka mata dia, dan kata dia merasa, ini panas. Dia lari, dia lihat ada satu ruangan, ya kan, ada satu ruangan dari besi, kemudian dia masuk ke situ. Dia pikir itu ruang pendingin, ya. Jadi masuk ke dalam ruangan ini. Setelah masuk di ruangan ini, kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Begitu masuk di ruangan ini, pintu besi tadi ketutup. Dan api dari atas, dari samping kiri, samping kanan, dari bawah, semua keluar ya, nyembur apinya. Ya. Jadi disitulah yang kita bilang adalah neraka rawa-rawa. Jadi ketika api menyembur, dalam hati mungkin dia juga menyesal ya. Kenapa saya masuk ke ruangan ini? Ya, tetapi ya kalau sudah menyesal, ya ada terlambat berarti kan, dan tinggal di dalam neraka ini dan kemudian dia hanya berteriak ya. Dia hanya berteriak sehingga dikatakan neraka rawa-rawa adalah neraka teriakan kecil. Ya, dia teriak karena api. Mungkin untuk menggambarkan neraka rawa-rawa ini, bagi Bapak Ibu yang pernah melihat proses kremasi ya, Bante pernah pergi lihat di Dadap. Jadi di Dadap itu ketika peti ya, itulah untungnya anggota sangha ya, bisa apa istilahnya bisa lihat sampai di dalam. Kalau Bapak Ibu yang keluarga paling dadah nggak boleh masuk, tunggu di depan. Kalau Bante kemarin Bante iseng, Bante bilang bagaimana sih itu orang dikremasi, Bante mau lihat. Nah jadi peti begitu masuk ke dalam krematorium kan, peti begitu masuk kan dikunci depannya. Kemudian api itu nyembur dari belakang Bapak Ibu ya, dari ke sini. Ya dari kepala disembur, dari samping disembur, dari atas, dari bawah itu disembur api. Kemudian jadilah kita ya, jadi itu ya, abu ya. Nah, sama dengan neraka rawa-rawa, api dari mana-mana menyembur dan kemudian Anda nggak bisa keluar lagi. Ya, kalau Anda waktu kita dikremasi kita nggak tahu lagi api dari mana, tetapi ini kita nyata, kita lihat apinya datang. Tentunya ini sangat seram sekali ya. Ini sangat seram sekali. Dan ketika sangat seram, tidak ada yang bisa tolong kita.
Jadi kita hanya bisa teriak di situ, dan kalau kita sudah teriak di situ, kita akan hangus. Kita mati, kemudian begitu kita pingsan atau kita mati, di alam neraka nggak ada istilah mati dalam hal ini tumimba lahir ya, nggak ada. Jadi dibilanglah yang paling gampang pingsan. Begitu kita pingsan, apinya tiba-tiba hilang. Apinya tiba-tiba hilang, kemudian ada angin sepoi-sepoi. Wah, bahagia banget. Begitu Anda buka mata lagi, api muncul kembali. Anda pingsan lagi, api hilang. Anda buka mata lagi, api muncul. Berapa lama Anda akan di sini? Sekitar 829 triliun tahun. Ya, 829 triliun tahun kita ada di sini. Dan keadaannya tadi Bante sudah cerita ya. Jadi ini adalah keadaannya, tadi Bante sudah cerita, jadi Bante next ke berikutnya. Alam maha raurawa. Kalau tadi dibilang jeritan kecil, kalau ini maha berarti jeritan lebih besar ya. Ini kalau di sini disebabkan oleh apa? Tadi pelanggaran sila kelima. Kalau tadi adalah korban yang minum, kalau sekarang adalah yang menuangkan ya. Kalau tadi kamu yang minum, kalau sekarang yang iseng yang kasih tuang kepada kita ya. Jadi ini yang menyebabkan orang sampai melanggar sila kelima, mereka akan lahir di alam maha raurawa. Mereka akan lahir di sini, dan apa yang terjadi di alam ini adalah sama. Dia melihat ada satu bangunan, dia masuk ke dalam bangunan itu, kemudian begitu api menyala, kalau makhluk yang alam maha raurawa dapat ruangan VIP. Dia lihat di sebelah kanan atau kiri, di depan, di belakang ada pintu lagi satu. Maka dia masuk ke dalam pintu itu. Ketika dia masuk ke dalam pintu itu, ternyata Bapak Ibu, apinya lebih besar di sana. Dan dia teriak tentunya lebih besar daripada yang tempat yang pertama ya. Ini bagi mereka yang menuangkan. Kalau mungkin zaman sekarang jangan menuangkan ya, yang mengajak kali ya. Yuk, minum yuk. Yuk, soju yuk. Ya, yang mengajak ya. Ayo, soju yuk. Mungkin temannya bilang, "Oh, saya nggak mau, saya nggak mau." Tetapi karena dipaksa, ya polos juga kan, pergi juga. Nah, ini adalah alam maha raurawa. Ya. Berikutnya adalah alam tapana atau dibilang alam lautan api ya. Ada apa di alam lautan api? Yang pasti ya Anda seperti ini ya, dibakar, direbus pakai api, tetapi nggak dijilat ya. Kalau karena dicelupkan kemudian dijilat itu Oreo, kalau ini bukan ya. Karena kita akan hangus kepandang di situ ya. Di alam ini Bapak Ibu, kita akan masuk, kita baca dulu dah teorinya sama-sama ya. Bapak Ibu ditusuk dengan tombak panjang ya, tombak panas memanjang dari kepala hingga pantat, membakar semua jeroan dan api keluar dari mulut mereka. Direbus dalam tong perunggu besar yang berisi lelehan besi mendidih, membakar semua organ makhluk tersebut. Diikat di tiang, dimasukin perunggu cair yang panas ke mulut. Setelah mengalami siksaan ini, hidup kembali seperti semula dan kembali ke nomor atas ya. Nomor paling satu, ditusuk lagi, direbus lagi, diikat lagi. Berapa miliar di sini? 53.084 triliun tahun ya. Apa yang menyebabkan membakar hutan dan yang menyebabkan banyak makhluk mati? Oke. 53.000 triliun tahun. Aduh, ya. Bapak Ibu mau rasakan bagaimana ya? Mungkin kalau pernah ke Bali atau ke Manado, pernah lihat itu ya apa? Babi guling atau kambing guling ya kan? Ada besi,
kemudian ditusuk dari pantat sampai di mulut. Kemudian ini api, nah digulung gitu ya, diguling, diputar. Jadi dia masak. Tetapi masalahnya ini bukan hewan, tetapi diri kita sendiri kemudian ditusuk dari pantat dengan yang panas sampai ke mulut. Kemudian pakai yang tadi itu dicelupin ya. Kita dicelupin ke dalam tong yang begitu panas. Aduh, itu bagaimana rasanya ya? Mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat sate kali ya. Sate, tetapi Anda mesti bayangkan bahwa tusuk sate itu adalah besi yang begitu panas. Dan kemudian ditusuk, dipanggang, kemudian saus kacangnya diganti dengan perunggu yang meleleh. Kemudian dicelupin di situ. Setelah dicelupin, Anda pingsan. Pingsan, kemudian angin sepoi-sepoi datang, dan kemudian lahir kembali, ditusuk lagi, dicelupin lagi, mati, pingsan, lahir kembali, dan 53 triliun tahun ya. 53.000 triliun tahun. Ini masalahnya ya. Triliun tahun ini yang masalah ya. Kita mah nyiksa makhluk lain mah paling jauh umur kita berapa? 100 tahun paling banyak ya. Tetapi ketika kita mati 53 triliun ya, nolnya 12 Bapak Ibu ya, bukan nolnya sedikit. Kita hidup nolnya cuma sampai 2, 100 udah game over. Nah ini 53 nolnya 12 ya. Jadi memang harus kita sangat-sangat berpikir sebelum kita melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Yang terakhir, masih ada 2 ya. Ini ada alam maha tapana. Kalau tadi sudah ada lautan api, ini maha tapana. Lautan api lebih besar, lebih 2 kali lipat api daripada neraka nomor 6. Kemudian membakar semua daging. Kalau tadi cuma jeroan, sekarang daging juga terbakar, cuma tinggal tulang, ya kan? Beberapa makhluk dibungkus dengan kepingan besi tipis atau benang besi kemudian diremas ya. Mungkin Anda bayangkan lagi bikin bakcang, tetapi yang bakcang itu adalah besi yang panas ya. Beberapa makhluk ditusuk dengan trisula berapi dan lidah ditarik sepanjang beberapa yojana kemudian dilindas dengan bajak ya. Di sini bagi yang suka ngegosip ya suka ngegosip, ya suka memfitnah, ya mungkin juga yang ya suka ngegosip, terutama juga ngegosip para bante ya, cucut gitu kan. Lidahnya ditarik sepanjang beberapa yojana, 1 yojana 16 km ya, dari Cetia Panyasika kalau tarik mungkin hampir ke Bandara Soekarno-Hatta ya. Ya, ditarik. Jadi lidahnya dikeluarin, ditarik panjangnya begitu, dan Anda ingat aspalnya itu panas 2 kali lipat daripada neraka sebelumnya. Berarti kurang lebih kalau kita kali pangkat 2, kurang lebih 16 kali daripada neraka nomor 1. Neraka nomor 1 sudah 1000 Celcius. Sekarang yang ke-7 berapa tuh? Hitung sendiri ya. Dan lidah Anda ditarik, kemudian bajak. Ada bajak dari ujung, dari Anda bayangkan lidah kita dari Cetia Panyasika tarik sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Sudah berasa panasnya bagaimana ya. Kalau yang kayak all you can eat itu, misalnya kalau lagi Anda makan all you can eat, ada daging yang begitu tipis kan. Nah lidah kita kan tipis begitu kan. Terus taruh di panggangan. Kemudian dari ujung sana kita sudah lihat ada bajak yang jalan. Ya, mesin bajak yang jalan untuk lewatin lidah kita. Nah itu, kalau yang suka ya sila keempat. Ya, hati-hati di sini. Dan di sini apinya tambah panas. Ya. Dan Bapak Ibu, setelah kita pingsan di alam neraka ini, kembali lagi seperti biasa. Kembali lagi yaitu revive, hidup kembali. Dan begitu Anda hidup, Anda melihat lidah Anda sudah panjang, dan seperti itu kembali ya. Nggak habis-habis. Sampai tahunnya Bantu sudah nggak tulis. Mungkin udah lebih dari 100.000 triliun tahun itu ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah
neraka Awici. Neraka Awici adalah neraka yang siksaan tanpa henti. Neraka dengan siksaan tanpa henti, artinya di sini tidak ada istilah istirahat di sini. Tidak ada istilah istirahat di sini, ya. Tidak ada istilah istirahat di sini. Gak ada lagi. Kalau 7 neraka awal, Bapak Ibu pingsan, akan ada angin sepoi-sepoi, kemudian kasih bangun, hadapi lagi tuh hukuman, ya kan? Tetapi Awici, tidak ada 1 detik pun angin sepoi-sepoi yang muncul di alam ini. Dan berapa dia punya masa hidup di alam ini tak terhingga. Kalau tadi masih ada perkaliannya, di Awici tidak ada terhingga, ya, tidak ada terhingga bagaimana mereka akan keluar dari sini. Itu nggak ada terhingga, ya. Kalau 7 alam neraka yang tadi, walaupun disiksa, masih ada hitungan tahunnya, ya, masih ada istirahatnya, ya kan, ada angin sepoi-sepoi, kemudian Anda disuruh bangun lagi. Di Awici tidak ada sama sekali, Bapak Ibu, ya, tidak ada sama sekali. Nah, sekarang bagaimana keadaan di Awici? Sangat menderita, ya kan? Ya, seperti neraka sebelumnya, ya. Seperti kita melihat besi yang meleleh, seperti itu pula tubuh dari makhluk di alam ini. Tubuh bagaikan sumbu yang terbakar dari berbagai arah, terdengar jeritan yang besar. Ada rumah logam dari yang membara, ya, 20.000 meter kubik, ya, 20.000 yojana, ya, kubik yojana, ya. Dan di sini banyak kuali panas yang direbus dengan cairan perunggu. Api mengelilingi mereka dari 4 penjuru. Oke. Dari beberapa mereka juga dimasak seperti bubur. Oke. Ya, kalau mungkin yang tahu masak bubur ibu-ibu, ya, bagaimana bubur itu dimasak, ya kan, beras, air sudah panas, harus digoyang terus, ya. Kalau berhenti digoyang, bawahnya hangus. Nah, jadi sama dengan di alam Awici. Anda bayangkan itu sudah bukan api lagi, tetapi perunggu yang panas. Kemudian kita diisi seperti beras di dalam perunggu yang panas, kemudian digoyang terus, ya. Kadang-kadang tenggelam, kadang-kadang naik, teriak, kadang-kadang tenggelam lagi, kadang-kadang naik, teriak, dan seterusnya. Dan dikatakan di alam ini badan kita sudah seperti sumbu. Berarti badan kita sendiri sudah keluar api, ya. Anda bayangkan sudah keluar api, badan kita sudah meleleh. Berarti api ada di mana-mana di dalam badan kita. Nah, ini adalah alam yang terakhir, adalah alam neraka Awici. Sehingga di sini Buddha bilang kepada kita bahwa sangat sangat tidak ada penderitaan yang lebih menderita daripada alam Awici. Tidak ada penderitaan yang lebih menderita daripada alam Awici. Nah, sekarang siapa yang akan calon masuk ke alam neraka Awici? Adalah kalau umat biasa mereka yang melakukan 5 garuka kama, ya, 5 garuka kama, yaitu orang tua seperti ayah dan ibu. Tetapi Bante ada lihat sekitar komentar dituliskan bahwa orang tua termasuk orang tua angkat dan orang tua spiritual, dalam hal ini guru. Oke. Jadi yang pertama, membunuh ayah ibu kandung atau ayah ibu angkat, ya, secara komentar, ya. Dan orang tua spiritual atau dalam hal ini guru spiritual Anda. Dan menyebabkan tiket yang pertama untuk pergi ke alam neraka Awici. Jadi Bapak Ibu berbahagia kalau, ya,
kita sudah tidak punya orang tua ya, berarti untuk melanggar ke sini itu Anda sudah susah. Ya. Ya, kalau enggak ya itu bahaya ya. Yang kedua, Bapak Ibu harus, mungkin saudara-saudari sedama yang masih punya orang tua, ketika papa mama kita marah kita dan seterusnya, iya aja. Jangan sampai dendam, jangan sampai marah, jangan sampai dimutilasi. Tenang-tenang aja. Kayak orang tua kita marah dan seterusnya, udah sabar ya. Jangan sampai melakukan hal yang ini ya. Ketika Anda melakukan yang ini, nggak ada ampun. Hidup di situ nggak terukur, ya, nggak ada ampun lagi, ya. Walaupun Anda mau bikin kebajikan seperti apapun, nggak bisa. Contoh Bapak Ibu ya, contoh adalah Raja Ajatasattu. Dia menyiksa papanya, Raja Bimbisara, ya, dengan cara bagaimana? Nggak kasih makan. Ayahnya dibawa ke penjara, nggak dikasih makan. Setelah itu, tidak dikasih makan sampai mati di penjara. Akibat dari karma ini, maka dia dianggap melakukan salah satu dari perbuatan jahat ini. Walaupun dia mensponsori konsili Sangha pertama, walaupun dia bertobat kepada Buddha, istilahnya dia masih menyokong Buddha di akhir hidup Buddha, tetap nggak bisa tolong dia, ya, untuk alam ini. Nah makanya, ya, mikir dulu sebelum bertindak ya. Berikutnya yang kedua adalah melukai Buddha. Ya, melukai Buddha sampai keluar darah. Sampai keluar darah berarti termasuk di sini ya, kita melakukan yang namanya Garuka Kama. Karena kenapa? Karena untuk menjadi Buddha memiliki jasa pahala yang tidak terhingga. Sehingga kalau dikatakan dalam teks dibilang satu helai rambut dari Buddha untuk mau bikin ini, ya, kita butuh kebajikan dari seluruh bodhisatwa yang ada di sini, seluruh arahat yang ada di sini, anagami, sakadagami, seluruh kebajikan kita untuk mau bikin satu helai rambut dari Buddha itu nggak bisa. Karena kebajikan kita kurang. Apalagi ini sudah nggak punya kebajikan, melukai Buddha sampai keluar darah. Nah, ini adalah Garuka Kama ya. Mungkin zaman sekarang apa ya? Kita mungkin bilang ya Buddha secara fisik nggak ada. Tetapi beberapa teks di kitab komentar yang saya lihat adalah siapapun yang merusak arca Buddha dengan sengaja, ya. Di situ juga termasuk ini ya, karena mempunyai benih kebencian kemudian hancurin. Nah ini juga bisa termasuk di sini. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah membunuh orang suci ya. Orang suci di sini apakah dia seorang bodhisatwa atau seorang arahat, maka dia juga di sini adalah melakukan hal yang tidak bajik. Dan terakhir adalah memecah belah sangga. Ya, mengadu domba sangga sampai sangga pecah, ya. Ya kan, kadang-kadang kan sebenarnya umat itu baik. Cuma karena saking baiknya jadi apa ya? info.com ya. info.com dari wihara A, dari Bante A dibawa ke Bante B, dari Bante B dibawa lagi ke Bante A. Akhirnya Bante A sama Bante B berantem. Ya, itu karena ya itu, ya kan, karena itu disambung ya, disambung tetapi disambung oleh orang yang kepo.com. Nah makanya memecah belah sangha dikatakan Anda juga dapat masuk ke dalam kategori Garuka Kama ya, Garuka Kama, sehingga menyebabkan kita terlahir di alam awici. Nah jadi ini adalah 5 Garuka Kama yang kita menyebabkan kita sangat-sangat menderita untuk waktu yang lama. Oke, dan slide yang terakhir adalah pilihan hidup. Ya Ibu Bapak, pilihan hidup. Hidup itu adalah satu pilihan. Anda mau pilih yang merah atau Anda mau pilih yang biru, ya istilahnya Anda mau pilih neraka atau Anda mau pilih alam yang bahagia, tergantung kita saat ini. Oke, tergantung kondisi kita saat ini.
Anda mau yang mana? Anda mau masuk neraka, Bante sudah jelasin detailnya bagaimana. Anda mau ke surga, Bante juga sudah ajarin. Ya, jadi hidup adalah pilihan, tergantung bagaimana effort kita, usaha kita, semangat kita untuk mencapai itu semua.